Ada yang bagus yang tadi saya nggak lupa apa Mister Agung atau Mister Anca yang bilang orang belajar di mana saja bisa kan. Bisa dikasih gambaran lebih luas lagi tuh. Belajar Di Pare itu kan oh ya, ya. kebetulan waktu di Pare itu saya masuknya selesai sholat subuh dan pakai sarung-sarung saja. Itu belajar di dalam ruangan. Muncul matahari, itu kita ke bawah pohon mangga. Bawa pohon mangga. Pohon mangga. Nah, kalau kita lapar itu kita berpindah ke kantin. Di kantin juga masih belajar, masih ngobrol, diskusikan itu. Jadi hampir setiap saat itu tidak ada yang lepas. Nanti kita lepas itu baru tidur. Saya anggap itu di Pare apa ya, bahasa Inggris yang mengagumkan kita, bahasa Inggris yang kasih tidur kita. Itu. Dan yang menarik itu dari micro teaching waktu itu, satu hal yang melandasi kita itu karena saya lihat ada beberapa orang pintar tetapi tidak mampu mentransfer ilmunya. Nah, dengan micro teaching itu menjadi wadah itu, karena ada orang yang pintar ke dalam tapi tidak bisa pintar keluar, karena keluar itu untuk mentransfer ilmunya. Gitu. Dan saya sangat mendapatkan manfaat besar itu dari itu micro teaching itu. Kedua juga ada cerita menarik waktu saya micro teaching itu, teman-teman, dengan itu perdebatan di dalam bahasa Inggris, mengerjakan soal grammar, yang mana lebih ampuh, kamu berkiblat ke smart atau kamu berkiblat di elfas. Di elfas ini approaching ya, maksudnya pendekatannya ini melalui translate itu. Sedangkan di smart itu kan lebih banyak cari kata kerjanya dulu. Nah, ini dan hal itu menarik. Waktu itu saya sempat diskusikan dengan mereka itu, memang pengayaan vocabulary-nya itu kalau dari segi translate itu ampuh banget itu. Elpas ini. Iya, di Elpas gitu ya. Tetapi dia juga tidak terlepas dari struktur yang bagus itu. Nah, cuma kalau dari mistake yang dari struktur itu, pemilihan kata di soal-soal pemilihan kata aja yang mereka bisa salah. Siapa? Itu yang dari struktur itu pemilihan kata kayak make dengan dan itu membuat dan melakukan. Cuma di persoalan itu, kalau yang lainnya tidak ada gitu. Tapi saya rasa pendekatan itu kalau dikawinkan malah lebih bagus. Itu malah lebih bagus sebenarnya. Harusnya masih saling mengisi. Iya, saling mengisi. Smart misalnya juga bisa belajar di Elpas atau kebalikannya begitu? Tidak, maksudnya begini. Maksud saya begini, dari kedua tools ini untuk mengerjakan soal gramatikal itu masing-masing bisa dipakai. Tetapi kalau kelemahannya yang translate itu kan di dalam soal itu tidak semua kosakata itu kadang berbicara tumbuhan, kadang berbicara apa yang bukan keilmuan kita. Dan struktur bisa melahap itu. Jadi ketika kelemahannya dari translate itu, saya lihat itu kelemahan terakhirnya dia memakai feeling itu. Kayaknya kalau saya translate begini udah bagus bunyinya ini. Rasa-rasanya udah cocok ya. Dan sedangkan di struktur itu kan tidak bisa rasa-rasanya karena ada jelas rumusnya, jelas formulanya, itu. Gitu. Makanya itu cerita yang menarik dan itu hampir 2 pekan itu kita diskusikan itu yang mana paling ampuh itu. Itu. Dan jawabannya adalah masing-masing dengan caranya sendiri. Saya memberikan solusi dikawinkan aja. Itu lebih yang sudah menguasai struktur itu lebih banyak membaca lebih bagus. Gitu. Ya, enggak boleh, bukan dari memang saling mengisi. Oke, bagus banget tuh. Apalagi ya yang perlu kita sentuh ya dari perjalanan kita berada di sana gitu. Oh iya,
sedikit saya mau cerita tentang lingkungannya itu di sana. Karena masyarakatnya agak artinya rata-rata orang yang beragama, maksudnya beragama bisa dalam artian, tapi memang pelaksanaan beragamanya itu bagus. Ya. Nah, saya kaget waktu ditegur jam 9 ke atas tidak menerima tamu karena kamu datang di sini belajar. Ya, maka kami diberitahu begitu dengan itu Ya, jadi kami tidak bebas itu. Jadi itu kos-kosan ya. iya, di kos-kosan. Kalau di camp itu kan lebih ketat aturannya kan gitu. Tapi boleh. Ini di kos-kosan lebih ketat aturannya. Dan saya tanya teman-teman yang lain dari Sulawesi itu di kos-kosan lain pun itu diberlakukan semua. Jadi masyarakat yang ada di sana juga itu sangat mendukung kami datang belajar. Dan itu juga yang bisa menjadi satu poin penting untuk menunjang bagaimana kita belajar dengan yang sangat kondusif lah di sana. Sip. Agung, ada nilai tambah yang mau disampaikan lagi? Oke. Mungkin cukup berbeda pada waktu saya ada di sana. Ya, pasti beda. Tahun 2023 lah atau 2022. Di mana di tahun itu mungkin tidak seketat dulu kayak seperti itu. Tapi tetap masih terjaga. Apalagi tahun 2003 itu sudah banyak tempat-tempat hiburan lah, biar teman-teman tidak terlalu stres belajar, misalnya seperti itu. Ibaratnya kayak Car Free Day tapi di malam hari gitu, odong-odong. Oh, banyak hiburannya. Kita belum waktu itu ya. Jadi ya mengalami perkembangan zaman ya. Kalau memang zamannya Mr. Anja dengan saya itu memang zaman suasana desa sekali. Sangat sekali. Belum ada hiburan malam. Belum ada. Tidak ada sama sekali hiburan malam. Kita ke Masjid Raya aja itu. Oh iya. Masjid Raya itu. Nih, kalau mau keramaian kalau mau keramaian di atau Masjid Raya. ke pasar yang ada dekat kantor pos sana itu. Atau yang di Goa itu apa namanya? Oh, Itu. oh iya. Nah, kalau ini minggu kita ke Kediri. Tuh, di Kediri. Kota Kediri. Kalau kita ke Jombang ya dibaca di mobilnya Jombang Kota Beriman. Iya, memang tempat, karena waktu saya datang juga kan, ketemu Agung di sana, tempat-tempat yang sudah kayak kafe begitu. Tapi ya orang makan santai, orang juga tetap isinya juga para pelajar itu kan, yang mereka juga bisa berdiskusi dalam bahasa Inggris atau belajar. Tapi memang nuansanya agak lebih sedikit modern lah daripada zaman-zaman kita gitu. Dan saya perhatikan meskipun kita ke sana itu bau-bau Inggris itu tidak pernah hilang. Ada bau bukunya apanya kan masih ada itu. Tasnya yang masih berisi, meskipun dia ke tempat ramai tetap ada buku bahasa Inggrisnya.